Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qail الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق صدق الله العظيم وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang pantas kita sembah, tempat kita menyandarkan seluruh urusan-urusan duniawi dan ukhrawi atas nikmat yang Allah karuniakan sampai detik ini berupa nikmat hidup. Kita mampu merasakan nikmat hidup sehingga kita mampu mengenal siapa Rabb kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, man 'arrafa nafsahu 'arrafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, bagaimana Allah menciptakan dirinya, maka mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah bagi kita. 13 tahun lamanya beliau berjuang di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Tak pernah satu pun keluhan yang keluar dari lisan beliau. Tak pernah satu pun rasa putus asa keluar dari lisan beliau, demi melanjutkan perjuangan dakwah kalimat Allah, li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, demi mampu kita merasakan indahnya beragama Islam rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Imam Ibn Athaillah mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, faqad ta'arrada li zawaliha, nikmat tersebut akan membuat manusia atau seorang abid jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakaraha, siapa yang mampu mensyukuri nikmat Allah, nashkuru biqalbina, kita bersyukur dengan hati kita, wa kamathalin tasdiqun bil qalbi bil imanina, sebagaimana kita membenarkan di dalam hati definisi iman, kita mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi lebih daqiq, lebih dalam. Tatkala kalimat ini sudah menyatu dengan ruh kita, maka tidak ada satu lagi pun kalimat penyesalan terhadap takdir yang Allah tentukan kepada kita. Wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha, siapa yang mampu bersyukur tak pernah mengeluh alhamdulillah bikulli halin, alhamdulillah alhamdulillah. Datang musibah, kita ambil i'tibarnya. Kemudian apa kata Imam Ibn Athaillah? Ketika mampu kita bersyukur terhadap nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala,
faqad qayyada bi'iqaliha, maka nikmat yang sudah ada di diri kita seperti nikmat sehat, nikmat rezeki berlimpah, nikmat ketenangan dalam rumah tangga, nikmat kesehatan jawarih kita, faqad qayyada bi'iqaliha, maka nikmat tersebut akan memancing nikmat Allah yang lainnya datang kepada kita. Bapak dan Ibu, dalam satu hari ini sudah berapa kali mengeluh kepada Allah? Dalam satu hari ini sudah berapa kali kita menyalahkan Allah? Dalam satu hari ini sudah berapa kali titik-titik di mana kita tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala? Maka syirik yang kecil itu bagaimana? Menganggap Allah tidak ada. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ketika seseorang sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ujian itu datang, musibah itu datang, mereka tidak yakin Allah bersama mereka. Ingat ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berjumlah ratusan pasukan, sedangkan kaum kafir Quraisy ketika itu ribuan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gentar dan mengalah serta berputus asa dari rahmat Allah? Tidak. Maka tatkala kita sudah berada di dunia, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan engkau merasa asing selagi engkau merasa berada di dunia, maka dunia ini akan engkau temukan dalam keadaan engkau bercapek-capek dan berletih-letih. Karena dunia makamnya adalah makam berletih-letih dan bercapek-capek. Alhamdulillah, Surau Ittihad dengan seluruh jajaran pengurus pada malam hari ini, Bapak dan Ibu hadir untuk kembali mengetuk hati ini. Sudah sampai di manakah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu, para muhibbin rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji kembali bagaimana Waliullah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain ibn Athaillah As-Sakandari merumuskan bagaimana sebuah kitab yang diberi judul Al-Hikam, yang artinya kumpulan hikmah-hikmah kehidupan. 264 hikmah di dalamnya. Bahkan ada juga yang mengatakan 270 hikmah dirangkai begitu indah oleh Imam Ibnu Athaillah yang wafat di Kairo 709 Hijriah. Beliau ini waliullah, orang yang zuhud, orang yang tidak tergiur dengan kehidupan dunia. Dunia sebagai wasilah bagi mereka, perantara antara abid dengan ma'bud. Kata Imam Al-Ghazali, penyambung abid seorang hamba Allah, penyembah Allah dengan ma'bud yang disembahnya, ada satu jembatan bernama ibadah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menjadikan suatu kehidupan agar kita diuji siapa yang terbaik amalannya. Siapa yang senantiasa amalan tersebut menjadi wasilah bagi mereka. Maka Bapak dan Ibu, banyak orang yang futur, banyak orang yang bad mood. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal apa itu amalah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, para muhibbin rahimahullahu ta'ala anhu, ketika seseorang sudah sampai tatkala berada di suatu hakikat kehidupan, mereka yakin Allah itu dekat dengan mereka. Air mata yang keluar hanya mengadu kepada Allah. Masalah dunia dikadukan bukan ke dunia.
Masalah dunia kadukan kepada zat yang maha memiliki dunia, yaitu Allah. Maka ketika kita sering berputus asa, coba renungi kembali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, apa itu amalan? Bahkan para ulama mengatakan, lau jazatis shalah bi syai'in ghairil Quran la jazatil hikam. Imam Ibnu Athaillah, andaikan boleh dijadikan sebagai bacaan dalam pelaksanaan ibadah salat selain daripada Al-Quran, andaikan boleh, maka akan diperbolehkan membaca isi dari kitab Al-Hikam ini. Maka Bapak dan Ibu, kalau bisa sesudah memiliki kitab La Tahzan Dr. Ain Al-Qarni, maka milikilah kitab Al-Hikam di rumah kita masing-masing, agar tidak ada lagi kalimat-kalimat agar tidak ada lagi kalimat-kalimat aduh, atau agar tidak ada lagi kalimat-kalimat kok bisa begini. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu amala? Imam Ibnu Athaillah mengatakan amala itu artinya harakatul jismi awil qalbi. Harakah, bergeraknya jisim fisik kita selaras dengan hati kita. Maka kalau orang berkata selaras dengan fisik dan hatinya, itulah yang dinamakan dengan amalah. Subhanallah, Rasulullah menegaskan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kesempurnaan seseorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak membawa faedah bagi mereka. Kita nongkrong-nongkrong tapi enggak ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman. Ya. Kita nongkrong-nongkrong kemudian membicarakan tentang keagungan ciptaan Allah. Inilah yang dinamakan dengan tajdidul iman, senantiasa memperbarui iman. Tanya bagaimana keadaan saudara kita, kemudian bagaimana ibadahnya. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, pada hikmah yang pertama kita akan membahas di pertemuan malam hari ini adalah kitab Al-Hikam, hikmah yang pertama. Apa judul hikmah yang pertama ini? Pembagian amal menurut Imam Ibnu Athaillah. Bapak dan Ibu, para muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan hikmah yang pertama, min alamatil i'timadil amali nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Yang artinya, min alamatil i'timad, sebahagian dari tanda-tanda seseorang yang hanya mengandalkan amalannya, yang bersombong-sombong ria dengan amalannya, yang hanya berpegang teguh dengan amalannya. Nuqsanur raja' inda wujudi zalal, tanda-tandanya orang yang hanya menyombongkan amalannya bagaimana? Kata Imam Ibnu Athaillah, mereka merasa kurang harap kepada Allah ketika mereka berbuat maksiat. Bapak dan Ibu, kita ulangi kembali. Sebahagian dari tanda-tanda orang yang hanya berpegang teguh dengan amalannya, bersombong ria dengan amalannya, tanda-tanda mereka adalah kurangnya harap kepada Allah ketika mereka berada di tempat yang paling rendah atau tempat sedang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, di sini yang imannya terus bertambah siapa? Yang terus berkurang ada? Ada. Yang berjalan di tempat? Nah, Masya Allah. Kita berharap al-iman yazid wala yankus. Kita berharap iman ini bertambah terus wala yankus, dan tidak berkurang. Caranya bagaimana? Bergaul dengan orang-orang yang soleh.
teman-teman kita yang mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Imam Ibnu Athaillah, suatu gerak fisik dan hati yang memunculkan pahala itu namanya taat atau ta'ah. Suatu amalan yang memunculkan pahala dan pujian dari Allah itu namanya taat. Maka amalan ini dibagi oleh Imam Ibnu Athaillah dua. Pertama, amalan taat, seluruh bentuk gerak fisik dan hati yang memunculkan pahala. Ibu-ibu berzikir pahala apa dosa? Mengingatkan teman untuk sholat pahala apa dosa? Tidak mempergunjingkan aib saudaranya pahala apa dosa? Pahala. Kok berdosa? Pahala. Nah, cemburu pada suami pahala apa dosa? Bu, pahala bu. Apa kata Rasulullah? La yadkhuluna ad-dayyus. Tidak masuk surga udayus. Bukan dayus. Dayus itu apa? Seorang istri yang tidak pencemburu pada suaminya. Ketawa ketiwi suaminya dengan wanita lain, dia ikut pula ketawa. Kemudian nongkrong-nongkrong suaminya dengan istri orang lain yang bukan mahramnya, dia rela-rela saja. Kalau ada perasaan tak cemburu di hati ibu, ibu tak akan tercium aroma surga. Sebaliknya juga demikian bagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tidak pencemburu, contoh, ada yang nelpon istrinya nomor baru, ketawa-ketawa istrinya, bapak diam aja, berarti bapak tidak tercium aroma surga. Tanya, dek siapa itu? Tapi kalau istrinya menghasilkan per bulan, istrinya yang menafkahi suaminya, itu macam suami tersiram air panas, diam aja. Tak apa-apa dek, yang penting piti masuk rutin kau dah. Nah, subhanallah bapak dan ibu, yang tulang punggung itu laki-laki, perempuan siapa? Tulang rusuk. Subhanallah. Maka ketika seseorang memunculkan amalan pahala itu taat. Suatu gerak fisik dan tubuh kita serta hati kita memunculkan suatu dosa, maka itu namanya amal maksiat. Jadi dua amalan itu dibagi oleh Imam Ibnu Athaillah. Pertama amalan taat, kedua amalan maksiat. Bapak dan Ibu, amalan taat inilah yang akan kita bahas sampai waktu Isya menjelang. Amalan taat ini Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, Dr. Ramadan Al-Bauti menjelaskan mensyarah kitab Al-Hikam ini. Siapa itu Dr. Ramadan Al-Bauti? Seorang ulama syariah. Ya. Sekarang kan Bapak dan Ibu, kita sudah melihat bagaimana keadaan dunia saat sekarang ini. Kekuatan umat Islam sedang dipertontonkan. Maka jangan pernah diganggu lebah. Ketika diganggu, mereka akan menyerang. Subhanallah, inilah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan muslim. 37 lebih perperangan yang dilalui oleh Rasulullah ketika menjadi seorang Rasul. Bahkan ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah tak pernah gentar. Bahkan dalam perang Uhud pun Rasulullah tertancap anak panah dan serpihan besi dari baju besi penutup kepala beliau. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah lah yang menarik dengan geraham tatkala besi serpihan dari sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui geraham Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sampai patah geraham Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, mengalir darah Rasulullah termakan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Inilah suatu kebahagiaan bagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Masih tertancap lagi serpihan besi di pipi kiri Rasulullah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menarik dengan gerahamnya sampai berdarah. Begitulah cintanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bahkan Talhah bin Ubaidillah diberikan gelar oleh Rasulullah Asy-Syahidul Hayy, seseorang yang syahid tapi masih hidup.
69 lebih anak panah tertancap di tubuh beliau Talhah bin Ubaidillah untuk melindungi tubuh Rasulullah dari tembakan anak-anak panah pasukan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Apakah merasa sakit Talhah? Jari-jarinya terputus karena sabetan pedang-pedang dari kafir Quraisy. Senyum yang keluar dari Talhah bin Ubaidillah. Allahu Akbar. Andaikan ada Rasulullah saat sekarang ini digaregeh ke Bapak dan Ibu, hidup tampak bagi kita, percaya atau tidakkah kita? Ada orang berharap, andaikan aku hidup di zaman Rasulullah, katanya. Lalu dijawab lagi para ulama, andaikan engkau pernah hidup di zaman Rasulullah, engkau akan menjadi seorang Abu Jahal, engkau akan menjadi seorang Abu Lahab. Kenapa? Tidak bisa baca tulis, dianggap sebagai nabi. Tak mungkin. Kalau bahasa awak, orang sakit itu loh dianggap jadi nabi itu. Subhanallah. Maka amalan taat ini dibagi menjadi 3 oleh Imam Ibn Athaillah. Pertama, amalan syariat. Amalan syariat. Yang kedua, amalan tariqah atau tarikat. Yang ketiga, amalan haqiqah, hakikat. 3 amalan ini bergabung dalam Al-Hikam. Yang pertama tentang bagaimana kita membagi amalan itu menurut Imam Ibn Athaillah. Pertama, amalan syariat. Apa itu amalan syariat? Amalan syariat adalah gerak fisik dan hati kita yang faedahnya li islahil jawarih, untuk memperbagus anggota badan kita. Bapak dan Ibu, Imam Ibn Athaillah membagi menjadi 3. Pertama, apa itu amalan syariat? Tujuannya memperbagus li islahil jawarih, anggota badan kita. Bapak dan Ibu yang punya penyakit hipertensi di sini ada, kolesterol, diabetes meletus. Ada yang punya penyakit asam lambung, asam urat. Semua asam-asam di koleksi ada. Maka Tibbun Nabawi, pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah, pertama amalan syariat ini tujuannya memperbagus anggota tubuh kita. Pertama, yaitu amalan taubat. Amalan syariat itu dibagi 3. 1, taubat. Apa itu taubat? An-nadam, menyesal. Kalimat taubat yang paling pendek itu apa? Astaghfirullah. Lebih panjang? Astaghfirullahalazim. Lebih panjang lagi? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba ulang Bapak ini. Lihat di Al-Ma'surat. Jadi kalau ada dalam rumah tangga suami lagi marah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Marah lagi, jelak, keraskan. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan stempel masuk ke surga, masih beristighfar pada Allah. Kalau kita dikasih tiket masuk surga, apakah rutin kita beristighfar? Mungkin sudah ngupdate status tuh. Alhamdulillah guys, dapat tiket masuk surga nih gitu. Subhanallah. Jadi ngadunya kepada Facebook ya, WhatsApp ya, subhanallah. Jadi semua amalan-amalan itu senantiasa tujuan kita agar dilihat sama orang. Ria'an nas, puji sama orang. Maka famathaluhu kamathalu safwanin alaihi turab. Orang-orang yang seperti itu seperti ada seonggok tanah di atas batu licin disiram sama air hujan. Habis. Kalau Indak Karanwambo jadi pengurus masaji itu, anak kata gak masaji itu. Nah, ini hati-hati ini.
Kalau bukan karena wambo, ndak kai duit anak yatim tu. Allahu akbar. Maka ketika kita sudah menabung amalan kita puluhan tahun, kita ucapkan famathaluhu, kata Allah, kamathali safwanin alaihi turab. Maka subhanallah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, taubat amalan pertama. Bapak dan Ibu hari ini sudah berapa kali taubatnya? Sudah baru 2 kali, tambah lagi. Ada yang sudah 100 kali pada hari ini. Ada yang 3 kali 5. Bahkan ada sekarang zikir digital ya, ketua ya. Cincin zikir digital. Alhamdulillah guys, sudah 300.000 nih foto, ya nggak boleh. Maka syaitan itu membisikkan paling pintar. Taubat. Bapak dan Ibu, dalam keseharian saya di Padang, saya beraktivitas menjadi seorang peruqyah. Kalimat yang paling dibenci oleh jin yang masuk di dalam tubuh itu kalimat istighfar. Bisikan ke telinganya, astaghfirullahalazim, ya. Akan meronta-ronta jinnya itu. Seluruh jin dan para CS-CS-nya. Ustaz, saya pulang, suami ini bebal betul Ustaz, gak mau dibilangin. Saya deketin mulut saya ke telinganya, saya bacakan astaghfirullahalazim. Oh, mencak-mencak dia Ustaz. Arti itu suami yang sedang kesurupan. Jadi kalau suami itu sudah dinasihatin, diucapkan istighfar, marah dia, berarti itu suami yang sudah ada jin di dalamnya. Silakan ibu ruqyah nanti di rumah, bacakan tarik ubun-ubunnya. Tapi yakinkan jangan tertarik betul, hanya gerakan saja, ntar meninggal pula beliau. Subhanallah. Taubat yang kedua, amalan syariat itu adalah taqwa. Bapak dan Ibu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa itu tidak berbayar cash. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taqwa ini sebagai pakaian bagi kita. Taqwa inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara simpel, bagaimana kita taat dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Al-halalul bayyin, halal itu jelas. Al-haramu bayyin, haram itu jelas. Wa umurun bainahuma mutasyabihat, mushtabihatun. Antara halal dan haram itu namanya syubhat. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akan bertanya jika ada harta. Beliau bertanya 2 hal, aina kasabtahu wa aina anfaqtahu. Dari mana harta itu bersumber, kemana dibelanjakan. Dari judi jelas haram, dibelanjakan ke diskotik jelas haram. Sumber dari harta itu yang halal, kita bekerja, menjaga, merawat, kemudian memiliki amanah, menjalankan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit, makmurkan musalla kita. Surau kita luar biasa, namanya surau tapi tampilannya mewah, elit ya. 1.000 rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, 700 kali lipat yang Allah berikan. 261 Al-Baqarah. 1 helai keramik yang kita berikan ke rumah Allah bernilai 700 keramik dalam bentuk bangunan nanti. Masya Allah. Maka kita salut ya, jamaah surau Ittihad ini berlomba-lomba fastabiqul khairat ya ketua ya. Selagi ada duit keluarkan. Ndak talok digunja ketua. Allah digunja sekali lareh sadonya. Karena orang-orang yang berada di sekitar surau Ittihad ini nggak tahu mau dikemanakan lagi duitnya. Maka ada fasilitas surau Ittihad agar kita memakmurkan. Begitu ketua ya. Masya Allah. Semoga Allah balasi kenikmatan yang Allah berikan tersebut dengan nikmat yang berlipat ganda berupa nikmat sehat yang Allah limpahkan. Amin ya Allah. Yang ketiga amalan syariat kata Imam Ibn Athaillah adalah istiqamah. Amalan syariatnya akan menyehatkan fisik kita. Pertama, sering-sering taubat. Kedua, tingkatkan taqwa. Laksanakan seluruh solat-solat wajib, solat sunnah rawatib, solat-solat malam, puasa sunnah, baca Al-Quran, semua itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
berdakwah, menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, taqwa. Yang ketiga istiqamah. Istiqamah inilah yang butuh keteguhan hati seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, ketika kita berada dalam kemaksiatan atau tergelincir, jangan pernah lupa harap pada Allah. Betapa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dahulunya, berapa orang anak-anak yang sudah dikubur hidup-hidup, ya. 11 lebih Umar mampu meladeni seseorang, bahkan orang-orang terkuat dari Quraisy. Bahkan sering menyakiti Rasulullah, tapi hidayah datang, taufik masuk ke dalam hatinya, beliau menjadi seorang yang penguat dakwah Rasulullah. Maka tak boleh kita menghakimi orang tersebut dari luarnya. Mudah-mudahan kejahatan yang dilakukannya, atau mungkin dia pelaku maksiat, kita doakan nanti di akhir hidupnya husnul khawatim, dia mengakhiri hidupnya dengan yang terbaik. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, para muhibbin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kedua, amalan taat itu dibagi ke dalam fase thariqah. Thariqah. Apa itu thariqah? Sebuah jalan. Jalan para abid atau hamba Allah menuju Allah. Thariqah inilah yang nanti kita berada di fase ibadah. Maka thariqah ini terbagi 3 juga. Apa tujuan thariqah? Thariqah ini tujuannya adalah li islahil qulub, mempercantik, memperbagus hati. Bapak dan Ibu, kalau seorang suami bilang ke istrinya dia setia, lai picayo ibu, de abang setia. Atau seseorang mengatakan dia jujur. Apa yang mampu dan siapa yang mampu mengetahui isi hati seseorang? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa taf'alu bil arkan, memperbuat dengan anggota tubuh kita. Kita sudah yakin tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tidak salat, percuma. Aplikasinya adalah ibadah. Maka subhanallah Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, amalan thariqah yang pertama untuk memperbagus hati itu pertama ikhlas. Ikhlas. Kalau orang sudah menyandarkan seorang abid, sudah menyandarkan keikhlasan, Allah ganti dengan sesuatu yang tak pernah diduga-duganya. Abdurrahman bin Auf, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa harta kekayaan sampai sekarang? 72.000 triliun. Mengalahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Keikhlasan Abdurrahman bin Auf dalam perjuangan dakwah Rasulullah, sehingga bagaimana ingin bangkrut, ingin miskin, dan berdoa pada Allah agar hartanya miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya, Bapak dan Ibu, masuk surganya lama. Akan ditanya dulu, ya, ditanya dulu, hartanya ada 1 miliar, dari mana ke mana? Tapi kalau hartanya dapat pagi, habis malam, dapat besok, habis malam lagi, pertanyaannya dikit dari malaikat. Kalau orang yang pertanyaannya banyak, kenapa? Hartanya banyak. Engkau punya mobil, kemana engkau bawa? Punya motor, kemana engkau bawa? Punya sepeda, kemana engkau bawa? Punya harta ini, kemana engkau belanjakan? Semua. Maka subhanallah, yang bagus itu bagaimana kita kaya tapi suka membantu orang lain. Yang kedua, amalan thariqah itu bagaimana? Adalah jujur. As-sidqu. Nah, ini amalan thariqah. Orang yang hatinya bagus itu mereka punya amalan ikhlas. Kita dimarahin orang, ikhlas. Kita dimutasi, ikhlas. Motor kita hilang, sudah kita gembok kuat-kuat, hilang, ikhlas. Rumah kita hancur, sudah kita jaga, ikhlas. Suami ibu-ibu diambil sama pelakor,
Oh enggak ikhlas ya. Alhamdulillah masih khusyuk. Keikhlasan inilah subhanallah yang mampu menata hati kita. Kalau sudah ada ikhlas, kita yakin Allah yang akan membalas. Jujur, kejujuran inilah. Maka subhanallah Bapak dan Ibu, Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan gelar As-Siddiq itu As-Siddiqu itu kenapa? Membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, amalan daripada thariqah itu apa? Pertama ikhlas, kedua jujur, ketiga tuma'ninah. Salat kalau tidak ada tuma'ninah maka tidak sah salatnya. Bahkan termasuk dari rukun. Apa itu tuma'ninah? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tenang. Ada jeda kita. Datang musibah, jangan panik. Tenang kita. Apa hikmah di balik musibah ini? Datang ujian, anak kita sakit, keluarga kita ada yang meninggal, bisnis kita hancur. Ayo sama-sama kita mentelaah diri lagi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Apa yang telah kita perbuat? Kenapa Allah menguji kita? Bukan ditulis di Facebook. Berat ujian ini. Waduh, ngupdate status, jangan. Ngadunya ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat orang itu di luar tak punya masalah. Kenapa ya? Senyum aja. Ketua ini ditengok, senyum terus. Tapi entahlah di dalam masalahnya berat ini. Ketua ya? Iya, Masya Allah. Kita ini wajah-wajah penuh masalah semuanya Bapak dan Ibu. Tapi apa yang menentukan cara kita menyikapi masalah tersebut? Cara yang terbaik bagaimana? Bawa Allah. Kalau orang gak pernah bawa Allah, betapapun ringan masalah berat jadi. Tapi kalau kita hadirkan Allah, kita masih mampu hidup ya Allah, terima kasih ya Allah. Mata ini masih mampu melihat ya Allah, terima kasih ya Allah. Gerak fisik ini masih mampu ya Allah. Tak pernah kita menyesali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu, amalan pembagian taat yang ketiga adalah kata Imam Ibnu Athaillah amalan hakikat. Apa itu amalan hakikat? Tujuannya li islahir ruh, memperindah ruh kita. Bapak dan Ibu ini rahmati oleh Allah, saya mau bertanya, kalau Bapak dan Ibu pergi ke belakang rumah, kemudian tampak oleh kita ayah atau ibu yang telah meninggal dunia berdiri di belakang rumah itu, apa yang kita yakini? Apakah itu ruh beliau atau tidak? Sedang di dapur ya, tampak wajah almarhum ayah kita. Apa kata kita? Ruh ayah gentayangan nak. Wah. Qulir ruhu min amri rabbi kata Allah. Kalau bertanya tentang ruh itu urusan Allah. Di dalam dunia ruqyah itu namanya jin qarin. Jin pendamping kita yang mirip sekali dengan kita. Ya, jin qarin mirip dengan kita. Kalau itu tampak oleh kita, jangan yakini itu ruh. Tidak ada ruh. Setelah selesai meninggal dunia, ruh tidak akan kembali lagi kecuali Allah izinkan. Oh, tolonglah Buya, ruh ayah hamba gentayangan tuh, petang nampak pulau di siku, kini nampak pulau di siku. Tidak. Subhanallah. Kalau Bapak dan Ibu pulang nampak di pohon bambu ada pocong, kejar atau kita diam aja? Kejar apa lari? Kejar, Masya Allah, tabarakallah. Kata adik ini kejar katanya. Ya, subhanallah, adik luar biasa ya. Kalau ibu-ibu, kita doakan. Cong, pulang. Mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Bapak dan Ibu, kenapa hal itu terjadi kepada kita? Karena kita tidak mengenal hakikat kita. Li islahir ruh, orang yang sudah indah ruhnya itu, mereka mengamalkan ada 3 amalan. Fase di mana amalan taat itu berupa amalan hakikat, ada 3 bentuk amalan hakikat itu. Pertama, muraqabah. Muraqabah ini adalah amalan ruh kita yang selalu dekat pada Allah. Tak pernah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan hakikat, Imam Ibnu Athaillah membagi menjadi 3. Pertama,
muraqabah. Muraqabah itu adalah amalan gerak fisik dan hati seseorang hamba kepada Allah dengan selalu mendekatkan diri pada Allah walaupun dia sedang dalam keadaan berdosa. Tak pernah berputus asa, dekat terus dengan Allah, dekat terus dengan Allah. Bapak dan Ibu pernah berdoa kepada Allah, menangis, mengeluarkan air mata, memikirkan dosa dan maksiat. Allah itu tidak pernah hilang dari kita Bapak dan Ibu. Allah itu tak pernah jauh dari kita. Tapi kita yang senantiasa menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Maksiat dan dosa. Amalan hakikat yang kedua adalah musyahadah. Apa itu musyahadah? An ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Musyahadah itu amalan hakikat menghidupkan ruh kita. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila tak mampu engkau melihat Allah, yakinkan Allah melihat engkau. Maka CCTV malaikat ada di mana-mana Bapak dan Ibu. 100 rupiah pun kita ambil yang bukan hak kita, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang terakhir adalah amalan hakikat menurut Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan ma'rifatullah. Inilah maqam tertinggi, ma'rifatullah. Gerak semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah ada di maqam ma'rifatullah, kita akan mendapatkan gelar abid. Abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kitab Al-Hikam yang pertama ini selesai kita tuntaskan dan kita mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kajian-kajian selanjutnya kita lanjutkan dengan kitab Al-Hikam, hikmah yang kedua, InsyaAllah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.